Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru dari Kemdikbudristek. Dan tentunya ini menjadi salah satu kabar bahagia ya untuk guru-guru honorer, baik itu honorer P3K, PNS yang belum merasakan tunjangan sertifikasi. Seperti kita ketahui ya, salah satu keistimewaan untuk ketika seseorang itu menjadi guru, yaitu bahwasanya ketika teman-teman menjadi seorang guru, salah satu keistimewaannya itu adalah teman-teman bisa mendapatkan tunjangan profesi guru, yang mana tunjangan profesi guru itu dibayarkan per 3 bulan, satu kali gaji pokok dikali 3. Tentunya ini menambah kesejahteraan guru-guru yang ada di Indonesia. Cuman persoalannya di sini, untuk bisa sertifikasi tentunya ada beberapa rintangan teman-teman ya, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, di sini kita lihat ya, ada kabar bahagia ya untuk guru-guru honorer P3K dan juga PNS yang belum merasakan yang namanya sertifikasi guru. Oke, jadi ini resmi dari Kemdikbud teman-teman ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, ini teman-teman ya, informasinya hasil rakor pemerintah daerah dengan Setditjen GTK teman-teman ya. Jadi ini filenya kami sudah dapatkan. Ini resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait dengan pendidikan profesi guru untuk guru-guru honorer P3K dan juga PNS yang belum merasakan yang namanya sertifikasi. Yang mana kalau kita perhatikan di sini ya teman-teman, bahwasanya untuk pendaftaran ASN P3K itu ada 4 prioritas ya. Ini informasi yang pertama. Yang pertama, formasi ASN P3K itu dibagi menjadi 4 prioritas. Jadi ada P1, P2, P3 dan juga pelamar umum teman-teman ya. Nah, oke. Nah, sekarang di sini kalau kita lihat teman-teman ya, informasinya di sini bagi teman-teman yang belum bersertifikasi ya. Di sini ada informasi penting yang teman-teman harus pahami di sini ya. Bahwasanya guru yang telah bersertifikat pendidik itu sekitar 1,3 juta guru itu sudah merasakan yang namanya sertifikat pendidik ya. Jadi ketika teman-teman guru mendapatkan sertifikat pendidik, maka itu memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi. Sisanya ada sekitar 1,5 juta guru yang belum bersertifikat pendidik. Nah, ini yang 1,5 juta, 1.598.889 yang belum bersertifikasi itu terdiri dari 168.651 untuk PNS, kemudian untuk P3K sekitar 342.060, kemudian non ASN itu sekitar 1.088, 1.088.178. Nah, ini juga sudah terbagi untuk PNS negeri swasta, P3K negeri swasta dan non ASN negeri swasta. Nah, di sini diinformasikan ya untuk teman-teman bahwa teman-teman yang masuk dalam kategori 1,5 juta guru yang belum bersertifikat pendidik itu bakal menjadi prioritas untuk bisa ikut di PPG 2024. Tentunya itu namanya PPG dalam jabatan. Di sini diinformasikan kandidat peserta PPG Daljab 2024 sebanyak 576.961 orang sudah lulus seleksi administrasi dan telah mengikuti seleksi akademik sampai dengan tahun 2023. Jadi untuk yang PPG 2024 ini diprioritaskan bagi 1,5 juta guru yang belum bersertifikat pendidik, baik itu PNS, kemudian P3K dan juga non ASN. Tentunya teman-teman harus memperbaiki cut off Dapodik per Januari 2024. Di sini diinformasikan ya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Kemudian kalau kita lihat di sini juga ada data sertifikasi guru dalam jabatan. Jadi di sini dikatakan daerah-daerah per provinsi per jenjang yang belum sertifikasi berdasarkan status sekolah dan belum sertifikasi berdasarkan status kepegawaian. Nah, kemudian di sini juga diinformasikan ada perbedaan juga sih teman-teman ya, bahwa ada perubahan atau sedikit transformasi dalam
PPG jabatan. Nah, kalau kita lihat di tahun 2023 yang lalu Bapak Ibu ya, di tahun 2023 lalu untuk bisa masuk di PPG Daljab 2023 harus mendapatkan undangan sesuai dengan kuota kategori. Berarti ini mengikuti seleksi. Sedangkan di 2024 Bapak Ibu tinggal melakukan pemutakhiran data guru Daljab secara masif. Nah, tetap akan mengikuti seleksi akademik. Kemudian kalau PPG 2023 ada dua, yaitu seleksi administrasi dan seleksi akademik. Jadi kalau di 2023 itu tinggal seleksi administrasi. Jadi tidak ada lagi pretest Bapak Ibu. Nah, jadi di PPG 2023 kan harus ada undangan. Setelah ada undangan harus ikut pretest. Tapi kalau di PPG 2024 tinggal pemutakhiran data guru secara masif di Dapodik maksudnya. Setelah itu nanti kalau memenuhi persyaratan akan mengikuti seleksi administrasi. Jadi tidak ada lagi pretest Bapak Ibu ya. Diperhatikan di sini. Di sini sudah tidak ada lagi pretest ya. Tinggal pemutakhiran data guru Daljab secara masif, kemudian ikut seleksi administrasi. Jadi seleksinya itu adalah seleksi administrasi, bukan lagi seperti di tahun 2003 namanya adalah seleksi apa namanya ya, pretest ya, maksudnya pretest. Nah, kemudian kalau di 2023 menggunakan LMS dengan keterlibatan dosen secara penuh. Kalau misalkan di PPG 2024 nanti durasi pendidikan menyesuaikan kemampuan peserta Bapak Ibu. Artinya untuk pendidikan PPG Daljab tahun 2024 itu sangat dipermudah terkait dengan pembelajarannya nanti. Karena itu untuk durasi pendidikannya nanti disesuaikan dengan kemampuan peserta. Jadi tidak dipaksakan Bapak Ibu. Nanti Kemendikbud akan menyesuaikan durasi pendidikan itu menyesuaikan kemampuan peserta. Berbeda kalau di PPG 2023 itu betul-betul menggunakan LMX dengan keterlibatan dosen secara penuh. Tapi kalau di PPG 2024 durasi pendidikan menyesuaikan kemampuan peserta. Nah, kemudian kalau di PPG Daljab ya, durasi pendidikannya itu berdasarkan TMT guru. Kemudian dalam 1 tahun itu perekrutannya di 2023 itu 40.000 hingga 100.000. Tapi kalau di PPG 2024 itu pesertanya nanti yang bisa ikut adalah lebih dari 500.000. Nah, yang difokuskan nanti di situ itu yang 1,5 juta yang belum bersertifikat pendidik. Mulai honorer, PNS dan juga P3K Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk UKM PPG-nya kita lihat teman-teman ya, di sini kalau 2023 itu uji pengetahuan substansi mata pelajaran dan uji kinerja video praktik pembelajaran. Kemudian dilakukan beberapa kali dalam 1 tahun akademik sesuai dengan angkatan PPG dalam jabatan. Kemudian UKM PPG nanti akan ada uji pengetahuan dan uji kinerja juga Bapak Ibu. Kemudian nanti materi UKM PPG diselaraskan dengan materi pendidikan dan pengalaman mengajar hampir sama. Cuman yang membedakan di sini kalau PPG 2024 itu diadakan dalam 2-3 bulan sekali dalam tahun akademik. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak lulus, nanti 2 bulan kemudian bisa ikut lagi ya untuk ikut di UKM PPG. Jadi tetap ada UKM PPG untuk PPG 2024. Cuman tidak ada lagi pretest. Di sini sudah dihilangkan pretest Bapak Ibu. Nah, untuk seleksinya nanti itu awalnya itu untuk masuk itu pemutakhiran data. Jadi perbaiki data Dapodik Bapak Ibu. Nah, untuk pendidikannya jangan takut karena nanti di sini sudah ada durasi pendidikan itu menyesuaikan kemampuan peserta. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.